Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmini, jabatan saya Kanit Bimas Polsek Gayam Sari, pangkat saya itu. Di Polsek Gayam Sari kami membawai 7 babin, di setiap kelurahan ada 1 babin, jadi ada 7 babin. Bisa dijelaskan bagaimana sih pandangan Ibu terkait fenomena tawuran atau gangster di kalangan remaja saat ini? Jadi fenomena di Semarang ini sering kali terjadi tawuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sampai anak remaja, kira-kira umur 15 sampai 22 tahun, di kalangan anak SMA dan anak remaja, dari mulai anak SMP. Kemudian untuk tawuran ini kadang mereka mengatasnamakan gangster, itu tidak segan-segan membawa senjata tajam. Jadi senjata tajam itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dan saat melakukan tawuran tidak segan-segan menimbulkan korban jiwa. Upaya apa aja sih yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut? Nah, upaya dari kepolisian itu ada suatu aplikasi, namanya aplikasi Libas, dan itu banyak fitur-fitur yang sangat membantu untuk warga masyarakat. Apabila ada ditemukan di situ ada tawuran remaja, di situ ada fitur yang namanya ada salah satunya itu SOS. SOS itu sekali pencet, nanti dari aplikasi Libas ada operatornya di Polrestabes, itu langsung ada penanganan. Jadi nanti ada tim dari Polrestabes Semarang yang akan tiba di lokasi. Di antaranya tim patroli presisi, kemudian ada patroli Libas, ataupun dari Polsek ada patroli sendiri. Kemudian kita juga melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah, di antaranya dengan IRUP sebagai IRUP, kemudian melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada siswa-siswa, terutama di sekolah SMA dan sekolah-sekolah yang rawan sering melakukan tawuran. Kemudian kita juga di Polsek itu ada 7 kelurahan, itu ada namanya Babin Kaptimas. Anggota Babin Kaptimas itu yang mengayahi setiap kelurahan itu membina satu kelurahan itu 1 orang. Jadi kalau di Polsek Gayam Sari itu ada 7, berarti 7 Babin Kaptimas. Setiap kali dia sambang di masyarakat, dia selalu mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Kalau di Polsek Gayam Sari itu ada 7 kelurahan. Kalau tidak salah di Polsek Pedurungan yang wilayahnya SMA 2 itu ada 12 dan 12 kelurahan, dan semuanya itu kalau di wilayah itu selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada warga masyarakat. Terkait dengan hal itu tadi, ada nggak sih tren peningkatan atau penurunan dari kasus tersebut? Dengan adanya fenomena tersebut, ternyata itu menjadi atensi dari pemerintah Kota Semarang dan dari Polrestabes Semarang. Jadi untuk tingkat Kota Semarang itu Ibu Wali Kota dengan jajarannya, kemudian dari Dinas Pendidikan, dari Kapolrestabes Semarang yang melibatkan instansi terkait, termasuk dari pihak pendidikan dari sekolah itu, sering mengadakan pertemuan untuk membahas tindak lanjut penanganan dari tawuran remaja, dan mereka sudah melakukan MOU untuk tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk menangani dari tawuran atau gangster ini yang dilakukan oleh remaja-remaja tersebut. Berdasarkan kasus-kasus yang ada di lapangan, Ibu, apa saja sih faktor utama yang memicu tawuran di kalangan remaja itu? Faktor utama itu biasanya kalau dari keluarga itu dari keluarga yang tidak harmonis pertama, yang kedua dari keluarga yang mungkin dari segi materi
mungkin kendala di segi materi. Kemudian kalau di lingkungan luar itu biasanya dalam pergaulan itu mereka itu tidak siap untuk bergaul dengan orang lain. Maksudnya gini, kadang-kadang warga remaja itu kalau dibawa ke kantor itu seringnya banyak jawaban yang saya ikut-ikutan loh Pak, saya ikut-ikutan Bu, saya nggak tahu, saya diajak sama teman saya juga nggak kenal orang itulah, seperti itu maksudnya. Kemudian kalau di sekolah itu biasanya mereka tantangan, kemudian kadang ada sekolah itu yang warisan, kadang kan sekolah itu antar sekolah itu dia sudah dendam yang keturunan dari kakak-kakak kelasnya, kemudian mereka diajak. Kemudian ada lagi dari medsos, ya ada hoax, terus ada tantangan lewat media sosial, kemudian ngajak-ngajak teman, kemudian untuk gagah-gagahan mereka ngajak teman-temannya untuk mendatangi siapa yang nantang gitu, akhirnya terjadilah tawuran. Selanjutnya, apa konsekuensi hukum bagi remaja yang terbukti terlibat dengan kasus tersebut? Apakah mereka hanya diberi pembinaan atau ada tindak pidana tertentu yang diterapkan, mengingat bahwa pelaku masih di bawah umur? Kalau kita menangani masalah tawuran remaja itu pasti nanti akan dibawa ke kantor polisi, ya. Setelah di kantor polisi itu kita lihat ada korban apa tidak. Kalau ada korban pasti akan diteruskan, ya, karena itu menyangkut ada korbannya. Kemudian meskipun dia di bawah umur akan dinaikkan, tapi dengan pendampingan. Teknis pendampingan itu yang tahu nanti penyidik, karena ibu sebagai Kanit Bimas itu tugasnya ibu melakukan pembinaan dan pengarahan. Kalau tidak ada korban jiwa itu biasanya dari kantor polisi setempat nanti memanggil orang tua dan dari pihak sekolahan, kemudian untuk dilakukan kesepakatan bersama dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang lagi. Ya, gitu. Untuk langkah jangka panjang yang perlu dilakukan untuk menghilangkan budaya ataupun tren tawuran yang saat ini sedang marak di kalangan remaja, menurut Ibu tuh langkah apa yang paling efektif buat ngilangin kasus ini tuh? Langkah yang paling efektif yaitu tadi kerjasama antar stakeholder yang menangani kenakalan remaja, termasuk tawuran. Mungkin dari sekolah pernah ada dari pihak kepolisian itu menjadi irup, kemudian ada binlu, dan ternyata itu tidak juga dari kepolisian juga, ternyata itu dari Satpol PP. Kemarin saya juga tahu ada yang memberi arahan di sekolah-sekolah. Nah, itu suatu wujud kalau kita sudah bekerja sama untuk menangani kenakalan remaja. Dan satu lagi, kita selalu melaksanakan patroli. Patroli itu tidak cuma dari Polsek setempat, tapi juga melibatkan dari Polrestabes Semarang dan melibatkan anggota yang skala besar, diantaranya patroli presisi, kemudian patroli dari Libas, tim Libas atau tim Tebas. Dan kita mengedepankan aplikasi Libas, karena aplikasi Libas itu ternyata dari banyak kejadian itu banyak yang laporan dari aplikasi Libas. Jadi kita mendatangi tempat-tempat yang lokasi untuk tawuran itu banyak yang dari aplikasi Libas. Oh, ya. Yang terakhir kita minta buat pesan yang ingin disampaikan Ibu untuk kepada remaja dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bersama-sama mencegah terjadinya tawuran yang ada. Ini saya untuk remaja dan siswa-siswa pelajar di sekolah ya. Jadi pelajar di sekolah itu tugasnya belajar, ya. Tugas belajar tidak usah berpikiran yang negatif, ya. Bergaulah dengan teman-teman yang baik, bergaulah dengan lingkungan yang sehat, ya. Kemudian untuk selalu jaga komunikasi dengan orang tua,
bergaul dengan lingkungan dimanapun berada selalu dengan iman, ya, bentengi diri dengan iman. Apapun agama kalian tetap dengan iman, ya. Kemudian apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, sebaiknya kita menghindari. Ya, pokoknya intinya bergaul yang baik dimanapun kalian berada, ya. Kemudian untuk pergaulan di malam hari, silakan bepergian di malam hari, tapi sebaiknya sebelum jam 10 sudah di rumah, ya. Hindari jam-jam rawan di atas jam 10, apalagi sampai dini hari masih di luar rumah, ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan lindungan Allah dan kita selalu menjaga semua itu, ya.